Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal ibadah kita, sehingga kita masih bisa menambah bekal kita. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana atas perantara beliau kita bisa mengenal bagaimana tata cara ibadah yang benar. Jamaah rahimani wa rahmatullah, kita saat ini ada di bulan Agustus. Ada di bulan Agustus. Setiap tahun kita memperingati hari kemerdekaan. Ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan kenikmatan kemerdekaan ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita menjadi seorang hamba, tidaklah seorang hamba itu merdeka melainkan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba itu merdeka melainkan memutus belenggu-belenggu kesesatan, belenggu-belenggu kemaksiatan, dan hanya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena hakikatnya orang merdeka itu dikatakan oleh Syekh Utsaimin, dia mengatakan al-ubudiyatu lillah ya haqiqatul hurriyati, faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairi. Siapa orang yang menghambakan diri hanya kepada Allah, itulah hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Dan siapa yang tidak menghamba kepada Allah, maka akan menjadi hamba selain Allah. Karena hakikatnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menyatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan para manusia melainkan supaya mereka semuanya menyembah kepadaku, mentauhidkan aku. Nah, inilah tujuan diciptakan jin dan manusia. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, makna ayat ini adalah hadhil ghayah. Inilah tujuan penciptaan jin dan manusia. Alladzi khalaqallahu jinna wal insa laha, yang mana Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ba'asa jami'ar rusuli yad'una ilaiha, dan Allah mengutus semua rasul menyerukan hanya menyembah kepada Allah. Wa ya ibadatu, yaitu menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Al-mutadhamanatu lima'rifatihi wa mahabbatihi. Maka terkandung di dalam ibadah itu adalah mengenal Allah dan mencintai Allah. Wal inabatu ilaihi, dan bertobat kepada Allah. Wal iqbalu alaihi, dan menerima segala takdir Allah. Wal i'rad amma siwahu, berpaling dari selain Allah. Wa dzalika yatadhamanu ma'rifatullahi ta'ala,
maka itu mengandung pengertian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tamamal ibadati mutawaqqifun 'alal ma'rifati billah. Karena sempurnanya ibadah itu ya tergantung dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bal kullama izdadal abdu ma'rifata li rabbih, maka setiap kali seorang hamba itu bertambah mengenal Allah, maka dia akan sempurna ibadahnya. Kanat ibadatuhu akmal, maka ibadahnya itu sempurna. Wa hadzal ladzi khalaqallahu mukallafin. Inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia li ajli, hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk menghamba kepada Allah. Dan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahu. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Semuanya dalam keadaan lurus. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahkan setiap bayi yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian fa'atat humus syayati. Kemudian setan mendatangi mereka. Fastalathum an dinihim. Kemudian setan memalingkan mereka dari agama. Wa haramat alaihim ma ahlaltu. Dan setan mengharamkan apa yang telah aku halalkan. Wa amarathum ayyushriku bi ma la unjil alaihi sultana. Dan setan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku, padahal aku sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Maka di sini hakikat hamba menghambakan diri hanya kepada Allah, ini fitrah. Ini adalah awal penciptaan manusia dalam kondisi fitrah, mentauhidkan Allah. Cuma kemudian setan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak dikatakan merdeka selagi kita masih menghamba kepada selain Allah, diperbudak oleh selain Allah. Salah satunya, kita tidak dikatakan merdeka, kita masih diperbudak oleh dunia. Dunia memperbudak kita. Dunia, bagaimana dunia memperbudak kita? Selalu merasa kurang. Tidak pernah ada puasnya. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul hamisah, Ta'isa abdul hamilah, in u'tiya radiyah, wa in lam yu'ta sahita. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya khamisah dan hamilah, ini pakaian. Maksudnya gimana diperbudak pakaian? Koleksi. Dengan mengkoleksi, tidak pernah puas dengan barang mewah. Ya, diperbudak oleh pakaian yang mewah. In u'tiya radiyah, jika diberi oleh Allah, ditakdirkan Allah mendapatkannya, dia ridho, dia senang. Tetapi ketika tidak diberi, dia marah. Inilah diperbudak oleh harta. Dan manusia berkaitan dengan harta ini tidak ada puasnya. Disebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan minad dhahab." Seandainya seorang hamba itu memiliki satu lembah dari emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, dia tidak merasa puas. Dia ingin lebih. Dia ingin yang lebih besar lagi, lebih bertambah lagi. Dia menginginkan wadiyan, dia menginginkan 2 lembah. Lam yamla'a fahu ila turab. Tidak ada yang bisa bikin dia puas kecuali tanah ketika dia sudah dimasukkan ke liang lah. Itu baru tidak lagi rakus terhadap dunia. Maka hendaklah kita yang merasa merdeka memutuskan
dari perbudakan yang diperbudak oleh dunia. Karena manusia yang terlalu cinta, ya boleh kita ini, ya masalah dunia itu juga diperintahkan, tidak boleh lupa saja, tidak boleh lupa. Bukan tujuan, bukan tujuan. Apalagi sampai terlalu mencintai. Terlalu mencintai. Semuanya akan ditinggal. Rasulullah SAW pernah didatangi Jibril. Beliau mengatakan, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Ingat, tapi kamu itu akan mati. Calon mayit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikun bihi. Muhammad, cintai yang apa yang kau sukai. Cinta dunia, cinta harta, sesukamu. Tapi diingatkan, fa innaka mufarikun bihi. Tapi ingat, engkau akan berpisah dengan sesuatu yang kau cintai. Mungkin rumah kita nggak ngontrak. Mungkin kita nggak diusir oleh pemilik rumah. Tapi bisa jadi kita ditarik keluar oleh malaikat maut. Karena waktu kita hidup sudah habis. Hakikatnya kita semuanya akan dipisahkan. Kita akan dipisahkan dari anak-anak kita. Kita akan dipisahkan dari istri kita. Kita akan dipisahkan dengan segala hal yang kita miliki di dunia. Apabila kita tidak bisa memanfaatkannya selagi masih hidup, yaitu tidak diinfakkan di jalan Allah, maka harta itu tidak berarti apa. Kemudian Jibril mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat, engkau akan dihisab dengan apa yang kau kerjakan waktu di hidup. Semuanya akan dihisab. Tidak ada yang terlewat, semuanya akan dihisab. Maka kata Ibnu Qayyim, orang yang terlalu cinta dunia, maka kata beliau, muhibbud dunya la yanfaku min salasin. Orang yang terlalu cinta dunia tidak terlepas dari 3 hal. Kata beliau, hammun lazim, kegalauan yang senantiasa menyertainya. Wa ta'abun daimun, keletihan yang tidak ada ujungnya. Wa hasratun la taktadi, kerugian yang tidak bertepi. Karena dia terlalu cinta kepada dunia. Karena hakikatnya dunia ini adalah cobaan. Harta yang kita miliki ini nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian bahwasanya ada 3 hal selain tadi kita diperbudak harta, diperbudak dunia, kita belum merdeka kalau kita masih belum bisa melepaskan dari belenggu hawa nafsu. Jadi yang pertama nanti diperbudak dunia, yang kedua adalah diperbudak hawa nafsu. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Shahihah, disebutkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun. Ada 3 hal yang membinasakan dan ada 3 hal yang menyelamatkan. Fa amma salasun muhlikatun, adapun 3 yang membinasakan itu, yang pertama adalah suhun muta', kekikiran, kerakusan yang ditaati. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan seseorang takjub dengan amalannya sendiri. Takjub dengan dirinya sendiri. Ini 3 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah kekikiran, kerakusan yang ditaati. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah takjub dengan amalannya sendiri. Dan ada 3 hal yang menyelamatkan. Kata Rasulullah SAW, salasun munjiyatun, 3 hal yang menyelamatkan. Kata beliau, hasyiatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik dalam kondisi sendirian
maupun di depan orang lain. Mungkin kalau takut merasa kelihatan menjadi orang beriman ketika di depan orang lain itu mudah. Itu mudah. Tetapi menjadi orang yang takwa ketika sendirian itu yang sulit. Itu yang sulit. Rasa takut kepada Allah ketika sendiri. Kemudian yang kedua, perkara yang menyelamatkan adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana di dalam kehidupannya, baik dalam kondisi miskin maupun kaya. Sederhana, tidak berfoya-foya, tidak menghamburkan hartanya ketika kaya. Wal adlu, yang ketiga, wal adlu fil ghadabi waridha. Dan berlaku adil, berkata adil ketika dalam kondisi marah dan dalam kondisi ridho. Kalau berbuat adil dalam kondisi ridho itu mudah. Tetapi berbuat adil dalam kondisi marah itu sangat sulit. Maka tiga hal inilah yang menyelamatkan. Yang pertama adalah takut kepada Allah dalam kondisi sendiri dan dalam kondisi di depan orang lain. Yang kedua, yang menyelamatkan adalah bersederhana, hidup sederhana walaupun dalam kondisi miskin maupun kaya. Dan yang ketiga, berbuat adil, berkata adil dalam kondisi marah maupun ridho. Ini yang menyelamatkan. Karena kebanyakan hawa nafsu ini menyesatkan manusia. Ya, hawa nafsu ini menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 119. Allah mengatakan fa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu hendak menyesatkan orang lainnya tanpa pengetahuannya. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadi. Tetapi Allah Maha tahu siapa orang yang melampaui batas. Disebutkan di sini. Ya, jadi yudillu bi ahwaihim. Menyesatkan manusia dengan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu ini banyak menyesatkan manusia. Tidak tahu arah. Ya, tidak tahu arah. Karena hawa nafsu. Karena kata juga di dalam ayat yang lain, di dalam ayat surat Yusuf 53 Allah mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak bisa melepaskan diriku dari kesalahan. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu, karena hawa nafsu itu selalu memerintahkan untuk kejelekan. Jadi hawa nafsu itu selalu menggiring untuk kejelekan. Illa rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Karena Allah, inna rabbi ghafurur rahim. Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka tidaklah merdeka orang itu manakala masih diperbudak hawa nafsu. Karena tujuan dari penciptaan manusia itu tadi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah. Tidak diperbudak oleh selainnya. Hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, tujuan penciptaan manusia. Harriku minar rikil ladhi khullikullahu. Manusia yang menghamba kepada selain Allah, maka dia telah keluar dari penghambaan yang mana tujuannya Allah menciptakannya hanya untuk menghamba kepada Allah. Maka ketika dia diperbudak oleh selain Allah, maka hakikatnya dia telah lari dari tujuan dia diciptakan, yaitu hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabulu birikin nafsi wa syaitan. Maka orang
yang diperbudak hawa nafsu, diperbudak harta, diperbudak selain Allah, maka fabulu birikin nafsi wa syaitan. Maka dia terjerat, diperbudak hawa nafsu dan syaitan. Maka bagaimana caranya agar kita tidak diperbudak hawa nafsu, agar kita tidak diperbudak harta? Salah satunya adalah sering mengingat Dan kalau kita pahami bahwasanya kita mungkin saat ini ada yang berumur 40 ke atas, 50 ke atas. Berarti nggak lama lagi. Nggak lama, kemana kita? Kemana kita? Kalau tidak akan menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak bekal. Karena kata Rasulullah, umur manusia itu a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Wa aqalluhum yazudalika. Kebanyakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yazudalika. Sedikit sekali yang lewat. Yang lewat dari 70 itu sedikit sekali. Tapi rata-rata segitu. Itu yang normal. Itu yang normal. 60 sampai 70. Maka salah satu supaya kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tidak diperbudak oleh harta, selalu mengingat karena mengingat kematian ini, orang yang senantiasa mengingat kematian itu akan dimuliakan oleh 3 hal. Man aksara zikral maut ukrima bisalasati asya. Orang yang senantiasa mengingat kematian akan dimuliakan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilu taubah. Orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, dia akan segera bertobat. Dia akan segera karena dia tahu bahwasanya kehidupannya sudah gak lama, dia akan segera bertobat. Kemudian yang kedua, orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan diberi hati yang selalu qanaa'atu qalbi. Jadi senantiasa qanaa'ah dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia dapat saat ini. Dia nggak merasa kurang, dia merasa qanaa'ah. Karena harta ini semuanya nanti akan dimintai bertanggung. Dan orang yang memperbanyak mengingat kematian juga akan dimuliakan dengan nasatul ibadah. Dia akan rajin beribadah. Karena dia akan memanfaatkan sisa-sisa umurnya agar menjadi bekal ketika dia sudah tiada. Ini, orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan 3 hal. Yang pertama adalah segera bertobat. Yang kedua, merasa cukup dengan yang ada. Yang ketiga, akan rajin beribadah. Tapi sebaliknya, wa man nasiya dzikral maut. Adapun orang yang lalai mengingat kematian, uqiba bi salasati asya, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama adalah tasnyifut taubah. Menunda-nunda tobat karena merasa umurnya masih panjang. Jadi dia membuang-buang waktu. Waktu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mengingat kematian, dia akan tarkur ridha bil kafaf. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Masih menginginkan yang lebih. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak pernah mengingat kematian akan dihukum yang ketiga adalah at-takasul fil ibadah. Merasa malas beribadah. Kenapa? Karena dia merasa umurnya masih panjang. Maka hendaklah sisa umur yang ada ini kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita. Karena perjalanan ini amat jauh. Karena makna takwa kata Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah al-khauf bil jalil. Takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bit tanjil. Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna takwa yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil. Merasa cukup dengan pemberian yang sedikit. Dan makna yang takwa yang keempat yang terakhir adalah wastidadu liyaumir rahim. Persiapan untuk perjalanan yang amat jauh.
Karena perjalanan kematian itu adalah perjalanan yang amat jauh. Jadi orang setelah meninggal itu ada di alam kubur sampai hari kiamat. Kemudian setelah hari kiamat, manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian setelah itu dikumpulkan, kemudian dihisab, ditimbang amalannya, dan nanti semuanya akan melalui sirat. Itu butuh banyak bekal. Dan tidak ada yang terbaik bekal ketika kita sudah tiada, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa tazawwad fa inna khaira zadi at-taqwa. Dan berbekalah, karena hakikat sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bawa? Maka hendaklah kita memaksimalkan sisa umur ini, memanfaatkan potensi-potensi yang bisa menambah amal ibadah kita, memanfaatkan potensi pada diri kita sehingga ketika kita tiada itu bermanfaat bagi kita semuanya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dari kaum Ansor. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling utama itu? Maka kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling utama adalah orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik. Jadi akhlak ini ya adalah yang banyak menyebabkan orang itu masuk surga. Jadi akhlak mulia itu yang banyak menyebabkan orang masuk surga. Rasulullah juga pernah ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aksari yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah pernah ditanya, apa amalan yang menyebabkan kebanyakan orang masuk surga? Kata Rasulullah, yang pertama adalah takwa Allah. Yang pertama takwa, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Jadi berakhlak yang disebutkan oleh ulama. Apa itu husnul khuluq? Dikatakan Ibnu Mubarak, husnul khuluq adalah bastatul wajh. Jadi ketika ketemu orang selalu ya dengan muka yang berseri-seri, menyambut tidak kaku. Orang yang punya akhlak yang mulia tidak kaku. Ketika ada orang disambut dengan muka yang ceria. Kemudian badlul ma'ruf, orang yang punya akhlak yang mulia itu senantiasa menginginkan kebaikan. Kemudian orang yang punya akhlak mulia, kata beliau, adalah kaful adza. Tidak ingin menyakiti orang. Jadi dia sebelum berkata, dia akan berpikir, apakah ucapanku ini menyakiti orang? Apakah perbuatanku ini menyakiti orang? Maka kita harus hati-hati di media sosial. Apakah komentarku ini menyakiti orang? Cara ini, orang yang punya dosa zalim itu tidak cukup dengan beristighfar. Kata Rasulullah SAW, man lahu madlumatun li akhihi min irdihi aw min syai'in. Siapa yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, baik menjatuhkan nama baiknya atau yang lainnya, pernah mengambil haknya, maka kata Rasulullah SAW, falyatahallalhum minhul yaum. Maka segeralah dia minta kehalalan. Segeralah dia minta kehalalan. Qabla ayyakuna dirham wa dirham, dinar wa dirham. Sebelum dirham dan dinar tidak berlaku lagi. Maksudnya apa? Sebelum dijemput kematian. Kenapa? Karena in kana lahu amal saleh. Karena orang yang berbuat zalim itu ketika mempunyai amal saleh diberikan kepada orang yang dzalimi bi qadri madlumati, sesuai dengan qadha. Wa illam yakun minhu hasanat, dan tatkala orang yang berbuat zalim itu sudah habis, kebaikannya sudah habis karena banyak yang zalimi, maka
ukhidha min sayyiati sahibihi wa humina. Maka diambilkan kesalahan orang-orang yang dizalimi itu, diberikan kepada orang yang mendolim. Inilah yang kata Rasulullah itu orang muflih, orang yang Maka jamaah sekalian, kita belum merdeka manakala kita masih dibelenggu hawa. Kita belum merdeka manakala masih dibelenggu oleh cinta dunia. Maka hendaklah kita momen kemerdekaan ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat mensyukuri kemerdekaan itu adalah memanfaatkan kenikmatan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan yang kita lihat saat ini. Bagaimana mengekspresikan kemerdekaan dengan membuka aurat. Mengekspresikan kemerdekaan dengan joget-joget dan membuka aurat. Mengekspresikan kemerdekaan laki-laki berdandan ala wanita. Itu dilaknat. Itu dosa besar. Dan bahkan kezaliman yang sangat besar di dalam mengekspresikan kemerdekaan adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini bukan perkara yang remeh. Kata ulama sepakat, orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu dosanya lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada mencuri. Satu kali karena malas, itu dosanya lebih besar daripada. Lalu gimana kalau tiap hari dia meninggalkan sholat? Bahkan dia rela mengekspresikan kemerdekaan, ya, dari pagi sampai sore, meninggalkan sholat zuhur, meninggalkan sholat asar, dan dia meyakini itu adalah sebagai bagian dari meriakan kemerdekaan. Itu adalah kekufuran terhadap kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahlawan dulu untuk memeraih kemerdekaan ini tidak mudah. Mereka mengorbankan segalanya sehingga diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini, generasi saat ini mengekspresikan kemerdekaan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka kita sebagai orang tua ingatkan keluarga kita. Karena kita sebagai kepala rumah tangga itu bertanggung jawab. Anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jadi hindarkan, jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ingatkan cucu-cucu kita agar tak terlibat kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kemerdekaan yang sebenarnya. Maka kita introspeksi diri. Betul nggak kita saat ini sudah merdeka? Maka kita saat ini lihat pada diri kita. Kalau kita masih dibelenggu hawa nafsu, dibelenggu keduniaan, diperbudak dunia, berbudak hawa nafsu, diperbudak kemaksiatan, maka hakikatnya kita saat ini masih belum merdeka, walaupun teriak merdeka. Semoga kita dimudahkan menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dituntun oleh Allah menjadi hamba-hamba yang di atas agamanya hingga ajal menjemput kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah ucap, salah perkataan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.